Dituduh curi ayam, kakek di Bojonegoro dipenjarakan. Puluhan warga terserang demam berdarah di Kestuban galakkan fogging. Assalamualaikum pemirsa JTV Bojonegoro. Selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Inilah pemirsa sketsa Bengawan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama. Seorang kakek di Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, dijebloskan penjara lantaran dituduh melakukan pencurian seekor ayam jago milik tetangganya. Kasus yang terjadi pada tahun 2022 lalu itu, kini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro. SY 58 tahun, warga desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, dituduh mencuri ayam milik tetangganya. Kasus yang terjadi pada tahun 2022 lalu tersebut mulai disidangkan di Pengadilan Negeri atau PN Bojonegoro Rabu 24 Januari 2024. Kasus tersebut memasuki agenda sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, SY diduga melakukan pencurian satu ekor ayam milik Siti Khalifah, tetangganya sendiri. Kasus pencurian ayam tersebut terjadi sejak November 2022 lalu. Terdakwa dari asal kasus ini membantah telah melakukan pencurian, bahkan menolak restoratif justice karena merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan. Penasehat hukum terdakwa Hanafi mengungkapkan kliennya didakwa dengan pasal pencurian dan penadahan seekor ayam jago senilai 4,5 juta rupiah. Setelah mendengar dakwaan dari jaksa, penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi atau bantahan atas dakwaan tersebut. Pak, bisa dijelaskan klien sampean ini terkait kasus apa, Pak? Klien kami diduga melakukan tindak pidana pencurian. Dari dakwaan yang dibacakan sama jaksa tadi, bahwa ayam itu memang harga 4.500.000 ya? Nah, itu yang kami masih lakukan. Tapi yang jelas kami akan melakukan eksepsi terhadap apa yang didakwakan kepada klien kami. Itu didakwa mencuri apa, Mas? Mencuri satu ayam ekor jago. ayam jago. Itu kasus tahun berapa? Apakah Tahun 2022. baru disidangkan 2024 ini? Ya, 2024. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Bojonegoro, Sony Eko Ardianto mengatakan, sesuai surat dakwaan, kasus ini secara formil telah memenuhi syarat untuk disidangkan seperti biasa. Baik, sidang perkara pidana nomor 7 PP 2024 atas nama terdakwa Suyatno tadi disidangkan. Hari ini sidang pertama, agendanya pembacaan dakwaan. Jadi memang didakwakan di itu diduga terdakwa melakukan pencurian ayam. Dalam perkara ini yang saya baca di dakwaan itu nilai kerugian yang tercantum di situ itu 4,5 juta. Jadi secara formil bisa disidangkan dengan acara biasa. Mengenai apakah nanti faktanya kurang dari itu nanti akan dibuktikan melalui pemeriksaan saksi dan bukti. Dalam sidang tersebut, dakwaan kasus dugaan pencurian ayam tersebut dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian dan 480 tentang penadahan. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto angkat bicara terkait kasus kakek asal desa Pandantoyo, Bojonegoro yang diseret ke meja hijau lantaran didakwa mencuri seekor ayam milik tetangganya. Anggota Komisi 3 tersebut menilai pelaksanaan hukum harus ditegakkan secara independen dan transparan serta tidak tebang pilih. Kasus kakek Suyatno, warga desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro yang diseret ke Pengadilan Negeri Bojonegoro atas dugaan pencurian seekor ayam milik tetangganya menjadi sorotan banyak pihak. Anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto juga turut bersuara terkait kasus tersebut. Menurutnya, pihaknya berkomitmen penuh mendorong agar keadilan dapat terwujud tanpa ada pembeda terhadap siapapun. Hal tersebut disampaikan usai mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kampanye di GoFund Entertainment Bojonegoro Rabu sore. Didik Mukrianto mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokratis sehingga hukum harus ditegakkan.
Pelaksanaan hukum juga harus dilakukan secara independen dan transparan, serta tidak tebang pilih dan tidak pandang bulu. Ia mencontohkan dalam kasus maling ayam dengan kasus korupsi memiliki bobot yang amat berbeda. Namun demikian, yang harus menjadi perhatian adalah jangan sampai keadilan di negara ini tercederai. Hukum tidak bisa sembarangan diterapkan kepada setiap orang dalam setiap kasus. Pasti setiap kasus meskipun secara similar punya kesamaan, tapi pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Yang terpenting bagaimana kemudian alat-alat bukti, kemudian keyakinan penyidik, keyakinan hakim di dalam menangani kasus ini juga menjadi penting. Ya, dalam konteks ini tentu dalam substansi teknis sekali, maling ayam dengan korupsi bobotnya yang lain. Nah, tapi adalah bahwa yang memang harus kita dorong, jangan sampai kemudian keadilan ini tercederai. Yang maling ayam dihukum, yang maling uang negara tidak dihukum. Diberitakan sebelumnya, seorang kakek asal Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, dijebloskan penjara lantaran dituduh melakukan pencurian seekor ayam jago milik tetangganya. Kasus yang terjadi pada 2022 lalu itu, kini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD di wilayah Kabupaten Tuban terus meluas. Pada Januari 2024 berjalan ini, penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti tersebut telah menjangkit sedikitnya 33 warga. Untuk mencegah peningkatan kasus, Dinas Kesehatan setempat menggalakkan fogging di sejumlah tempat. Penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD di wilayah Kabupaten Tuban terpantau terus meluas. Sejak awal tahun 2024, penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini terus mengalami penambahan jumlah kasus. Keberadaannya terdeteksi hampir merata di seluruh kecamatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, pada bulan Januari 2024 berjalan ini, penyakit DBD telah menjangkit sedikitnya 33 warga. Pasien rata-rata berusia antara 5 sampai 18 tahun. Meski demikian, belum ditemukan kematian pasien akibat penyakit DBD. Untuk mengantisipasi penyebaran DBD, sejumlah pemukiman yang terdeteksi endemik dilakukan fogging, di antaranya pengasapan terhadap lingkungan sekolah, pondok pesantren, masjid, serta rumah-rumah warga. Tujuannya untuk memberantas nyamuk dewasa. Salah satu yang menjadi sasaran adalah Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Tuban. Di desa setempat, sejumlah warga terjangkit DBD hingga opname. Beruntung pasien tersebut segera dilarikan ke rumah sakit. Hari ini dilaksanakan fogging, khususnya di RT 401. Pak, ini yang menderita DB ini apakah sampai opname? Untuk penderita yang terjangkit itu opname 3 hari. Pak. Berarti kondisinya saat ini seperti apa? Sekarang kondisinya sehat, alhamdulillah. Sementara itu, penanggung jawab P3M Dinkes Tuban Susilowati mengatakan, melihat tren kasus, jumlah warga terjangkit demam berdarah diperkirakan akan meningkat hingga akhir bulan Februari. Terkait hal ini, warga diimbau untuk selalu menerapkan hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih dengan menerapkan 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur barang bekas yang berpotensi menimbulkan genangan air. Kasus DBD pada bulan Januari 2024 ini mengalami lonjakan kasus. Jadi kita mengantisipasi bersama dengan tim yang ada di pemerintah desa Temayang untuk pelaksanaan yang pertama adalah kita melaksanakan PSN 3M+ dan juga melakukan fogging untuk pelaksanaan antisipasi lonjakan kasusnya. Untuk saat ini sudah mencapai berapa pasien? Untuk kasusnya saat ini ada 33 kasus dan jumlah kematiannya 0. Kalau dibanding 2023 per Januarinya berapa? Per Januarinya itu dari tahun kemarin 35 kasusnya 2023, saat ini sampai dengan per 16 Januari 2024 sudah 33 kasus. Jadi sudah baru pertengahan jalan sudah ada perbandingannya sudah separuhnya. Jadi kita mengantisipasi untuk lonjakan kasusnya dengan salah satunya adalah dengan PSN 3M+ tadi. Kegiatan fogging dan sosialisasi serupa akan dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban agar kasus DBD bisa terus ditekan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Polres Tuban tangkap pelaku pencurian 3 komputer puskesmas. Informasinya saat lagi, tetaplah di Desa Bengawan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Pencurian 3 unit komputer di Puskesmas Kabupaten Tuban terekam CCTV. Pelaku masuk ruangan dengan cara mencongkel jendela dan pintu menggunakan alat sendok. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap pelaku. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menangkap AW 31 tahun, pelaku pencurian 3 unit komputer di Puskesmas Desa Sumuragung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Bersama barang bukti, pelaku langsung digelandang ke Polres Tuban untuk dimintai keterangan. Identitas pelaku terungkap lantaran aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV Puskesmas setempat. Aksi pencurian tersebut terjadi pada 17 Januari 2024 lalu saat kondisi Puskesmas sepi dan tidak dijaga oleh penjaga keamanan. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi menggunakan penutup kepala berusaha membuka jendela salah satu ruangan di Puskesmas. Setelah berhasil membuka jendela menggunakan sendok, pelaku langsung melompat masuk dan menggondol 3 unit komputer di dalamnya. Oleh pelaku, 2 komputer diantaranya sudah dijual secara online kepada pembeli di Jakarta. Sementara 1 komputer yang belum terjual diamankan petugas sebagai barang bukti. Jadi modus tersangka adalah malam hari, pukul 2 malam, ya, menjelang pagi, dia melompat pagar puskesmas, kemudian masuk salah satu ruangan dengan cara mencongkel jendela memakai alat sendok. Nah, dari situ dapat diamankan mereka mengambil 3 buah komputer ini, kemudian yang 2 sudah terjual, kemudian yang 1 dapat kita amankan. Pelaku sendiri atau ada yang lain? Pelaku sendiri. Akibat pencurian tersebut, pihak Puskesmas mengalami kerugian 32 juta rupiah. Sementara pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 4 juta. Ditolongin di Mas? Ditolongin. Oh, Jakarta. Lewat? Online. Apa? Shopee, Facebook atau apa? Tokopedia. Oh, Tokopedia. Uangnya digawe apa, Mas? Kebutuhan. Buat apa? Kebutuhan aja. Oh, kebutuhan apa, Bang? Ya. Judi online? Enggak. Oh, kebutuhan aja. Bayar utang, Mas? Enggak. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 363 tentang tindak pidana pencurian dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah rumah warga, ruko, dan restoran di rest area KM 575 ruas tol Solo Ngawi rusak. Sejumlah mobil tertimpa runtuhan atap. Angin kencang juga merobohkan sejumlah pohon peneduh. Cuaca buruk terjadi di Kabupaten Ngawi pada Rabu petang. Salah satunya seperti yang menerjang kawasan rest area kilometer 575 ruas tol Solo Ngawi. Dalam video amatir warga, kencangnya tiupan angin yang berlangsung sekitar 15 menit terlihat membuat atap bangunan rumah makan yang ada di rest area itu rusak hingga membuat plafon ambrol. Tidak hanya di rest area, dampak dari angin kencang juga membuat sejumlah rumah warga di Desa Jerurejo, Kecamatan Kabupaten Ngawi rusak. Atap bangunan di perumahan itu roboh diterpa angin kencang. Sebuah atap bangunan ruko di desa setempat juga ambruk menimpa sejumlah mobil yang terpajang di showroom tersebut. Menurut keterangan warga, angin datang disertai hujan deras langsung menerjang hingga membuat atap rumah terbang. Selain itu, kencangnya angin juga membuat sejumlah pohon tumbang hingga mengganggu akses lalu lintas. Ada angin-angin sini langsung melebar semua. Terus? Jalan kencang, lebar, terus saya tangkap ada jalan dulu. Itu kondisinya gimana tadi pas kejadian tadi? Di luar. Kondisinya gimana? Langsung atapnya langsung terbang atau gimana? Atapnya langsung terbang semua. Kena angin kencang itu ya? Ada berapa rumah sih tadi? 3 kayak. Banyak ya? Yang lainnya juga banyak ya tadi? Ya, yang lain dari sana kayak. Terus ini tadi gimana kondisinya? Saya langsung berantakan cuma saya yang penting saya masuk. Tapi nggak sempat menimpa orang atau gimana warganya nggak ya? Data dari BPBD Kabupaten Ngawi, wilayah yang terdampak angin puting beliung terjadi di Desa Jerurejo, Grudo, Kecamatan Ngawi, dan Desa Ngale, Kecamatan Paron. Sementara di Desa Jenggri, Kecamatan Kedunggalar, angin kencang membuat sejumlah pohon di tepi jalan tumbang. Tadi hujan rintik-rintik disertai angin. Terus?
Kemudian angin itu kencang masuk ke dalam, membuat atap ini rubuh sampai ke dalam itu. Sebagian ada yang terbang tadi, Mas? Ada yang terbang. Yang rubuh ini menimpa apa aja, Mas? Menimpa mobil tadi. Ada berapa mobil ini tadi, Mas? 3. 3 mobil ya? Ada yang ketimpa atau gimana? Orangnya nggak ada? Selamat semua. Langsung menyelamatkan diri gitu ya? Siap. Tadi banyak, Mas, di sini, Mas, yang rusak tadi? Ya rusak sih, cuma break aja yang mungkin tadi. Tapi rumahnya banyak ya tadi ya? Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Ngawi pada Rabu petang kemarin menyebabkan seorang pengendara sepeda motor tewas. Diketahui pemotor tersebut tewas akibat menabrak pohon tumbang yang melintang di jalan. Tak hanya menyebabkan rumah, ruko hingga tempat usaha mengalami kerusakan, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kabupaten Ngawi pada Rabu petang juga menyebabkan seorang pemotor tewas. Pemotor tersebut meregang nyawa setelah motor yang dikemudikan menabrak pohon tumbang yang melintang di jalan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi, Teguh Puryadi menjelaskan terdapat 4 wilayah kecamatan yang terdampak hujan disertai angin kencang, meliputi Kecamatan Karanganyar, Mantingan, Paron, dan Kecamatan Ngawi. Secara keseluruhan ada 3 rumah rusak atap dan teras, 1 restoran, dan puluhan pohon tumbang. Selain itu, 1 korban meninggal akibat menabrak pohon tumbang di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar. Korban diketahui bernama Muslim, 25 tahun, warga Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, Ngawi. Korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun karena luka cukup parah, korban akhirnya meninggal dunia. Kemarin terjadi hujan lebat disertai angin kencang, ya lama setengah jam, hingga mengakibatkan beberapa tempat terjadi ada yang atapnya hilang, terus pohon tumbang di jalan dan sebagainya. Dari beberapa ada 5 titik di 4 kecamatan, jadi mulai Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mantingan, Kecamatan Paron, Kecamatan Ngawi. Jadi yang parah itu 1 tempat di Kecamatan Karanganyar itu menimbulkan dengan adanya pohon tumbang di jalan, akhirnya mengakibatkan ada korban jiwa yang meninggal. BPBD menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Berdasar informasi BMKG, diperkirakan curah hujan tinggi masih terjadi hingga akhir bulan Januari. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Lestarikan budaya TK di Tuban, kenalkan sejak dini permainan tradisional. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Di era modern sekarang ini, banyak anak usia dini yang kecanduan bermain gadget. Melihat fenomena tersebut, sebuah taman kanak-kanak di Kabupaten Tuban mengenalkan sejak dini permainan tradisional. Unsur kerjasama hingga gotong royong yang ada di dalamnya membuat anak-anak kembali asik bermain. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Kelompok bermain dan taman kanak-kanak Rodhoh di Perum Tuban Akbar, Kabupaten Tuban, mengenalkan sejak dini permainan tradisional tinggalan leluhur kepada para siswa. Anak-anak diajarkan berbagai permainan tradisional yang mulai tergerus perkembangan zaman seperti mul-mulan, dakon,
hingga permainan bola bekel. Tak hanya siswa, orang tua murid juga kembali diajarkan oleh para guru tentang tata cara permainan tradisional tersebut, sehingga nantinya bisa memainkannya saat mendampingi anak-anak mereka di rumah. Selain untuk melestarikan budaya dan menghindarkan anak dari kecanduan gadget, kegiatan ini juga digelar dalam rangka gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang ada di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Selain melakukan permainan tradisional, para murid di sekolah setempat juga diminta untuk menampilkan tari dan tembang tradisional dalam kegiatan bertajuk kreasi dolanan tradisional ini. Dek Binar tadi nari apa, Dek Binar? Nari jebak-jebak semua. Bisa ya? Belajarnya berapa lama itu? Seminggu? Dek Binar bisa mainan apa saja ini? Bisa main dakon. Dakon ya. Mul-mulan. Bekel. Kreasi dolanan tradisional ini bermula dari keprihatinan pihak sekolah melihat banyaknya anak usia dini yang kecanduan bermain gadget. Pihak sekolah kemudian mempelajari dan mendalami seluk-beluk permainan tradisional serta mempraktekannya kepada anak-anak. Hasilnya anak-anak ternyata tertarik dan suka dengan permainan tradisional sehingga penggunaan gadget bisa dikurangi. Selain itu, unsur kerjasama, gotong royong, kesabaran, semangat, hingga fokus yang ada di dalam permainan tradisional tersebut juga memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak. Jadi kami mencoba untuk eksplor tentang dolanan ini, kami mempelajari apa-apa yang terkandung di dalamnya dan itu kami praktekkan ke anak-anak. Ternyata anak-anak kan suka gitu loh, dengan dolanan itu dan ternyata mereka juga lupa dengan gadgetnya. Jadi mereka asik dengan dolanan dengan teman-temannya yang di dalamnya ada unsur kerjasama, gotong royong, kemudian kesabaran, kemudian semangat, fokus. Nah, kegembiraan yang dikemas dalam dolanan itulah yang kami inginkan anak-anak untuk bisa mengimbangi ketertarikan dengan dunia gadget. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari orang tua murid. Menurut mereka, permainan tradisional tersebut bisa melatih sosial, kerjasama, motorik, hingga konsentrasi anak. Selain itu, permainan tinggalan leluhur tersebut juga membantu mengurangi dampak gadget pada anak-anak. Dengan menghidupkan kembali dolanan tradisional, memperkenalkan kepada anak-anak di tengah digitalisasi yang luar biasa, ini sangat membantu untuk melatih jiwa sosial mereka, melatih kerjasama, melatih motorik dan konsentrasi. Jadi juga mengurangi dampak gadget bagi anak. Kegiatan serupa rencananya akan terus digelar secara rutin oleh pihak sekolah. Selain memberikan dampak positif kepada anak dan orang tua, diharapkan permainan tradisional ini juga bisa terus lestari di tengah perkembangan zaman. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Kota Blitar sukses mengolah sabun berbahan dasar rempah-rempah yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dalam sebulan, ratusan batang sabun berbahan rempah tersebut terjual di berbagai kota besar, bahkan tembus hingga pasar luar negeri. Beginilah aktivitas Komsatun, ibu rumah tangga asal Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Sehari-hari ia sibuk memproduksi sabun berbahan dasar rempah-rempah. Dalam proses pembuatannya, bahan-bahan alami seperti rempah, buah, bunga hingga kopi dicampur dengan minyak kelapa dan beberapa bahan lainnya menggunakan mesin pengaduk adonan. Setelah tercampur sempurna, adonan sabun kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan didinginkan selama 5 jam hingga adonan mengeras. Ide membuat sabun berbahan alami ini muncul ketika melihat banyak sabun yang dijual di pasaran cenderung memakai bahan-bahan kimia. Dari situlah Komsatun tergerak hatinya untuk membuat sabun yang bisa disebut sebagai sabun ramah lingkungan.
Dalam sebulan tak kurang 100 hingga 200 batang sabun rempah terjual di berbagai kota besar seperti Surabaya, Solo, Yogyakarta, Jakarta, bahkan hingga tembus pasar luar negeri. Untuk harganya, satu batang sabun rempah dibanderol mulai 10 hingga Rp15.000 tergantung besar dan varian bahan-bahannya. Dari hasil kreativitasnya membuat sabun berbahan rempah ini, dalam sebulan Komsatun mampu meraup omset 2 hingga 3 juta rupiah. Awalnya dari keprihatinan saya sendiri sih Mas, soalnya saya penggiat alam, terus saya tuh nggak punya kontribusi apa-apa sama alam. Jadi saya memulai dari diri saya sendiri, saya pakai sendiri dulu, membuat sabun alami ini. Di kulit juga aman. Terus ya selama ini untuk pemasarannya seperti apa Mbak? Pemasarannya sementara masih dari teman ke teman, dari mulut ke mulut gitu. Yang ke luar kota mungkin? Ada yang ke Makassar, ada yang ke NTT, ada yang udah sampai Singapura sama Hong Kong. Muhammad Asrofi, JTV, Blitar. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Dalam kampanyenya, AHY meminta kader Demokrat untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Kedatangan putra sulung mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam kegiatan konsolidasi internal Partai Demokrat di kawasan Govan Bojonegoro itu disambut hangat ratusan kader. Tak hanya itu, mereka juga banyak yang mengajak bersuah foto. Dalam kampanye yang dihadiri ratusan kader Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro itu, AHY meminta untuk memenangkan Prabowo Gibran menang satu putaran dalam pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 nanti. AHY menambahkan pihaknya menginginkan kursi di legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten akan semakin kuat dan bertambah banyak. Sehingga dengan begitu, Partai Demokrat akan memiliki peran lebih di pemerintahan nasional dan parlemen. Kita ingin tentunya porsi DPR kita tetap aman dan terjaga, bahkan makin kuat. DPRD provinsi makin banyak, DPRD kabupaten juga makin banyak. Harapannya dengan demikian kita bisa punya peran yang lebih besar lagi di pemerintahan nasional dan juga di parlemen. Insya Allah jika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden 5 tahun mendatang, Demokrat akan kembali ke pemerintahan nasional. Prabowo Gibran harus menang dan kita berharap itu bisa terjadi dalam satu putaran, dan kami semua berkomitmen Partai Demokrat dengan sukacita, dengan semangat yang tinggi ingin meyakinkan minggu-minggu terakhir ini kami bisa sukses baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif. Diketahui Partai Demokrat optimis dapat mendulang suara. Pihaknya bahkan mentargetkan dapat mengisi kursi keterwakilan 11 daerah pemilihan DPR RI yang tersebar di Jawa Timur. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di alamat di bawah ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, salam JTV Bojonegoro.